Oke, yuk yang bisa on cam, boleh on cam. Ntar nih silent handphone dulu. Makasih Eja. Masih pembiasaan pagi. Apa ya, enaknya backgroundnya kelas aja deh. Tentu, kelas. Oke. Good morning everybody. Terus kenapa backgroundnya begitu, Dar? Keren out. Jadi black. Totally black. Oke, alhamdulillah. Yuk yang bisa nyala kamera, semuanya nyala. Miss Kiki cek dulu ya absennya. Jangan lupa absen di e-learning juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 21? Ada panik. Oke, thank you. So guys, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya, ini langsung aja ya Kai, maaf nih. Ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi sudah salam kan Miss Kiki ya? Oke, bebas untuk kelas, pokoknya kalau kelas Miss Kiki bebas mau berekspresi. Raka mau pakai bandonya kayak biasa juga nggak apa-apa. Ya, semuanya mau ngapa-ngapain terserah. Yang penting pay attention, terus kalau bisa juga fokusnya dijaga biar nggak ada yang miss penjelasan dan juga diskusinya kita. Ya, terus minggu kemarin itu hari apa ya? Jumat ya. Terus Miss Kiki tiba-tiba Miss Kiki nggak tahu kalau adminnya itu ada jadwalnya hari itu, jadi main masuk-masuk aja. Alhamdulillah ada yang ngingetin gitu ya. Makasih nih bagi guys yang udah ngingetin Miss Kiki. Miss kita ada jadwal ini ya. So kita belum bisa melanjutkan pertemuan untuk protein sintesisnya. Boleh kalau mau unmute mic, pokoknya ngapa-ngapain. Pokoknya kalau Miss Kiki bebas interaktif, pokoknya biar kelasnya hidup aja, jangan monoton gitu ya. Mesti buka dulu ininya. Nah, jadi kemarin kalian sudah mengerjakan sedikit mini review, ya minimal dari video itu kira-kira adalah ya yang bisa diambil intinya apa gitu. Sebenarnya kalau kita bicara, ini attention please gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang protein sintesis dan DNA replication, ini tuh sebenarnya nanti bakal berimbas kemana-mana. Kenapa Miss Kiki bilang seperti itu guys gitu ya. Kelak di chapter-chapter berikutnya kita jadi tahu gitu. Sebenarnya misalkan nanti kalau kita sakit, kita minum antibiotik, which is itu ada di chapter 10, infectious disease. Nah, itu kira-kira dia menyerang bagian mana? Jadi antibiotik itu ada yang dia menyerang protein sintesisnya. Jadi proses pembentukan proteinnya diganggu. Ada juga yang dia mengganggu replikasi DNA-nya. Yang kalau dari chapter ini harusnya ya dari yang setelah kita pelajari itu kita udah bisa notice ya di mana DNA replication itu terjadi, di mana protein sintesis itu terjadi. Sehingga kalau misalkan Miss Kiki bilang ini ada antibiotik nih, ya ada antibiotik namanya streptomycin. Nah, streptomycin ini kalau kalian kena flu, kalian bakal bisa sembuh 3 hari. Karena streptomycin ini tuh sistem kerja antibiotiknya itu dia mengganggu protein sintesis dari bakteri A misalkan gitu. Terus kalian jadi tahu, oh berarti
aku makan nih antibiotiknya. Berarti si antibiotik ini tuh nanti bakal ngancurin pembentukan protein di sel bakteri yang ada di tubuh aku ini yang masuk ke badan aku gitu. Sehingga apa? Misalkan dia jadi mati karena apa? Dia nggak sempat bentuk badan. Kan kita tahu ya, badan kita itu terdiri dari sel, ya nggak ya? Nah, badan kita itu di sel-sel yang baru itu dibentuk oleh jumlah protein tertentu gitu kan ya. Nah, jadi istilahnya itu apa ya, kalau bisa bilang kalian tuh bisa mendapatkan benang merah. Oh, berarti kalau makan antibiotik, antibiotiknya ganggu sintesis protein ini spesifik mengganggu misalkan pembentukan dinding sel dari bakterinya, berarti itulah sebabnya kenapa saya akhirnya sembuh sekarang. Karena si bakterinya nggak bisa hidup, karena jangankan dia mau membentuk organ-organ baru, dinding selnya aja dia nggak kebentuk, kayak gitu ya. Jadi dia makanya mati, kayak gitu. Jadi maksudnya itu relate-nya ke situ. Kalau misalkan beberapa kan mungkin apalagi kalau misalkan ini ya di kurikulum nasional itu Rizky pernah ngajar anak-anak Kurnas itu pas nih, oke guys, hari ini kita belajar tentang substansi genetika ya, nucleic acid, asam nukleat, gen dan kromosom. Juga kita akan belajar tentang DNA replikasi DNA dan juga sintesis protein. Itu dia yang pada kayak astagfirullahalazim kayak gitu berjamaah tuh yang menyebut astagfirullahalazimnya ya. Padahal kalau misalkan kita tahu kemana-mana, nanti kita jadi tahu juga akhirnya gitu ya. Kita bisa mengkaitkan berbagai macam ilmu gitu kayak. Kenapa nih kalau misalkan kita sakit flu, kita makan antibiotik itu nggak sembuh gitu ya. Nah, kalian sendiri sekarang misalkan kita tanya di sekarang ya. Kenapa? Siapa yang mau jawab ya? Bebas aja nih. Kita ambil satu-satu juga siapa yang jawab. Nanti di sini bakal tunjukin skor bintangnya. Kenapa? Kalau misalkan kita flu, kok kita kalau meskipun makan antibiotik, kita nggak sembuh-sembuh. Ngerti nggak? Mesti gini. Kan ketika kalian flu, kalian kan kadang demam ya. Kalian kadang demam tuh. Kalian demam, tulangnya semuanya ngilu. Terus kalian pengen merasa lebih baik, kalian makan antibiotik misalkan, kalian makan amoxicillin atau apa gitu. Tapi kayak nggak ada reaksi apa-apa di tubuh kalian tetap panas, kayak gitu. Kalian tetap ya capek, terus lemas gitu. Itu karena apa? Jadi ya siapa tuh? Mau coba, Miss? Boleh deh. Soalnya antibiotik itu buat bakteri kan, sedangkan flu itu karena virus. Iya. Jadi kalau misalkan nanti Miki akan kasih juga sumber ya. Jadi untuk medication atau pengobatan itu ada antibiotik, ada antiviral namanya atau antivirus ya, ada juga vaksin. Nah, si antibiotik boleh dicatat ya, kalau misalkan mau tambah-tambah catatan biar ingat juga. Gitu. Kalau antibiotik itu specific to bacteria, maksudnya ya penyakit apapun yang disebabkan oleh bakteria. Misalkan kayak ada yang tahu ini muntaber kayak gitu, yang muntah-muntah terus berak-berak kayak gitu kan. Terus penyakit kolera, terus mungkin kalian suka sakit perut karena jajannya kotor misalkan, atau misalkan kalian kena kontaminasi, kalian pergi ke suatu daerah terus airnya kotor, kalian jadinya dehidrasi karena kalian muntah-muntah terus gitu. Nah, pokoknya segala penyakit, misalkan nih kalian ada tahu misalkan nih ya, misalkan Arik nggak masuk, oke. Kenapa Arik nggak masuk? Sakit ini, Miss, gitu. Kalian cari, oh Arik sakit misalkan kolera, Vibrio cholerae, gitu kan. Vibrio cholerae. Ini bakteri atau virus ya, gitu. Nah, terus nanti kalian temuin, oh ini penyakit ini disebabkan oleh bakteria. Sehingga masuk akal kalau si Arik, misalkan dia minumnya obat antibiotik. Nah, tapi kayak misalkan nih, dia nggak masuk lagi, siapa misalkan. Kenapa nggak masuk? Gitu. Karena COVID, Miss. Mungkin nggak dia makan antibiotik? Tidak ya.
Dia pastinya butuh obat yang sifatnya antiviral, bukan antibiotik. Istilahnya kayak kalian nembak deh, kalian nembak salah tembak. Yang harus ditembak itu yang bulat, kalian nembaknya petak. Jadi kan yang bulatnya nggak kena petaknya, maksudnya nggak tepat sasaran aja gitu. Beda sasarannya. Dan obat itu sama seperti kita memasukkan antigen atau antibody, dia spesifik untuk penyakit tertentu. Guys, ini Miss serius ya, kalau misalkan memang bisa dinyalakan kameranya, dinyalakan aja ya. Kalau misalkan tidak ada apa namanya gangguan ataupun kendala, boleh dinyalakan karena apa ya? Sepertinya tuh sudah mulai, kalau dari evaluasi sepertinya bukan ada hubungan ya, tapi kayak interaktif itu akan lebih terasa atau bagaimana ketika kita bisa melihat face to face. Mungkin kalau tidak interaktif, mungkin kalian juga agak sedikit apa ya, kayak tidak menjaga atau bagaimana, mungkin suatu aku bakal goleran atau gimana gitu maksudnya. Maksudnya terserah mau stylenya seperti apa, tapi kayak I can see your face, terus so kita bisa interaction gitu. Oke, semoga nggak keberatan ya, Tabina, Nadia, Talita, Ari, Kaila, Nashwa, Nazira masih mesti ditunggu. Eja juga. Oke. So, kemarin Miss Kiki sudah review setiap tugasnya. Miss Kiki juga sudah kembalikan ya skornya ya masing-masing ya ke kalian semua. Miss Kiki sangat appreciate untuk student yang istilahnya kayak Miss Kiki tuh merasa ketika Miss Kiki membaca, mengoreksi itu ya, seolah-olah kalian itu menjelaskan di buku itu seperti kalian ingin menjelaskan kepada diri kalian sendiri. Jadi kayak bukan cuma konsepnya, tapi kayak kalimatnya itu bercerita gitu ya. Itu sebuah apa ya, maksud Miss Kiki itu ya nanti kelak apa yang kalian tulis itu adalah itulah yang akan kalian panen seperti itu ya, pemahamannya gitu. Itu adalah tingkatan belajar level kedua gitu. Jadi setelah apa namanya, kalian mengenal konsepnya, kalian berusaha untuk bagaimana mengkomunikasikannya biar lebih gampang diterima ataupun lebih gampang untuk dicerna gitu ya ke kita gitu. Nah, tapi Miss Kiki masih menemukan ada siswa yang belum mengumpulkan tugas gitu ya. Nah, itu yang Miss Kiki agak gimana, maksudnya apakah ini sebuah tugas yang sulit ataukah seperti apa, konfirmasinya juga masih Miss Kiki tunggu. Miss Kiki komen tuh di situ, yang belum ngumpulin tugas Miss Kiki komen kayak tugasnya mana gitu. Kalau misalkan ada apa ya kenapa, mohon responsif ya. Itu kemarin kesepakatan kita di awal kelas biologi, jadi responsif. Karena kalian masih kelas 11, Miss Kiki oke, Nashwa, tapi Miss Kiki harapkan untuk standby ya. Apa ya tadi Miss Kiki ngomong sampai mana ya? Oh, tiba-tiba ngeblank karena ada chat. Oke, untuk tugas dan responsible itu, sedikit berterima kasih ya dengan kalian yang tetap untuk komit gitu, kayak ya Kiki tahu pasti mood itu naik turun gitu ya, spirit juga naik turun, ngantuk, kadang-kadang bosan gitu ya, PJJ gini-gini. Kiki berterima kasih dengan siswa-siswa yang kuat menjaga mood-nya, terus kayak dedikasinya juga untuk kelas pembelajaran di selama kalian sekolah gitu. Percaya aja bagian sulit itu kalian mengupayakan untuk kayak take fokus, terus kayak berusaha komunikatif, mencerna setiap informasi, insya Allah nanti itu tuh akan berbalik kepada kesuksesan yang akan kalian nikmati juga di masa mendatang gitu. Jadi kalaupun hari ini kalian ngantuk, kalian misalkan tidak menyalakan kamera, misalkan ya kayak ya udahlah masuk aja Zoom terus kok mau tidur gitu, itu nggak masalah. Tapi suatu waktu nanti kalian pasti akan mengulangi apa yang kalian tinggalkan hari ini. Jadi kenapa kita harus menunda kalau kita bisa maksimal hari ini? Nanti kalian belajar tanpa Miss Kiki. Hari ini kalian belajar bisa bertanya apapun dengan Miss Kiki. Yang mana yang lebih baik kayak gitu kan ya. Dan pada prosesnya Miss Kiki juga melihat ya,
dia yang berusaha ya memang dia achieve better daripada yang so. Jadi semangat ya, jaga moodnya gitu, siapkan semuanya. Kalau takut miss bisa direkam, dicatat kayak kenapa, gimana kayak gitu ya. Pokoknya manajemen kelasnya mesti yakin sama kelas 11 pas aku semuanya nanti akan jadi orang-orang yang sukses insya Allah ke depannya ya. Amin gitu dong. Gitu dong. Amin gitu. Amin. Oh, ya benar. Oke. Nah, sekarang kita agak sedikit ya, cek ombak sedikit gitu. Cek ombak. Semoga nggak nge-freeze ya ini. Soalnya semalam karena dipakai meeting juga, jadi dia agak ngambek laptopnya. Semangat laptop. Nah. Oke. Kemarin kita udah belajar protein sintetis. Nah, dari video Ameba Sister itu diketahui kalau dari pertanyaan di Google Classroom yang Missy kasih, ayo siapa yang mau? Jadi cerita dong, protein sintesis itu kan katanya adalah proses pembentukan protein ya. Nah, apakah dia terjadinya kira-kira di dalam nukleus atau di luar nukleus ya? Kalau berdasarkan yang kemarin kelihatan dari apa yang sudah kita baca, di dalam atau di luar nukleus? Dalam, Miss. Betulkah? Kan protein sintesis itu, coba Miss Kiki tanya lagi, udah belajar kan ya chapter pertama, cell structure. Thank you, Didip. Organel apa yang fungsinya itu adalah untuk sintesis protein? Ribosom. Betul, Santika. Thank you. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi dah. Ribosom itu adanya di dalam nukleus atau di luar nukleusnya? Di luar. Betul banget ya. Di luar nukleus itu tuh lah, Div, yang titik-titik itu ribosom gitu ya. Nah, kalau misalkan apa Miss Kiki perlu buka lagi di videonya? Perlu nggak? Jadi, materi genetik kita itu setelah dia diduplikat di dalam nukleus, dia dibawa keluar sel, terus nanti dia ribosom itu kan kalian kalau kalian masih ingat kalau di Zoom kan dia tuh kayak ada 2 subunit begini ya. Nah, nanti si RNA-nya itu akan masuk di sela-sela ini kayak mesin fotokopi gitu, masuk kayak gitu ya. Mungkin yang masih ingat masih bisa membayangkan. Atau oke lah kita bahas video lagi dulu aja ya. Bentar ya. Ini Google-nya. Sebenarnya harusnya tuh nonton sambil dibahas. Coba kita lihat dulu lagi. Tidak apa-apa kita mengulang-ulang lagi supaya lebih. Medical school is hard. Osmosis makes it easy to stay on track with exclusive videos. Oke. Yuk, kita lihat lagi sama-sama pelan-pelan. Pay attention semuanya ya. After learning about DNA, have you ever wondered how can the DNA actually result in a trait? Let's take an example, like eye color. Yes, your DNA has the genetic information that codes for the color of your eyes. Your eye color is based on the pigment that is inside the eyes. But in order to have that pigment, you have genes, which are portions of DNA that can code for proteins, which help make that pigment. So what we're going to talk about is
how your DNA can lead to the making of a protein. This process is called protein synthesis. Synthesis essentially means to make something. So protein synthesis means to make protein. And you may wonder, what's the big deal about proteins? Well, you may not realize this, but proteins are kind of a big deal. They do all kinds of things. Proteins are involved in transport, in structure, in acting as enzymes that make all kinds of materials, in protecting the body, and so much more. Nah, informasi yang didapatkan dari sini itu kira-kira apa? Ada yang mau beropini tidak? Dari keempat gambar ini nih, dia cerita apa? Siapa ya? Miss Kiki mau panggil Miss Kiki mau dengar suaranya Pak Zil. Jadi sasaran gue Miss katanya. Ya, jadi kalau dari yang keempat gambar ini, dia pengen kasih tahu apa tuh kira-kira? Tadi dia bilang protein itu jadi apa. Nah, dia pengen kasih tahu apa kira-kira? Protein itu banyak kegunaannya. Iya, benar. Thank you, Zil. Jadi kira-kira tuh ya, si Ameba ini mau ngasih tahu sebelum dia bahas proses, bahwasanya kenapa sih butuh sintesis protein di dalam tubuh kita tuh kenapa kira-kira Miss gitu? Kenapa gitu? Ya karena kita tahu ya dari SD, SMP kita kan tahunya kayak protein itu bermanfaat. Kita tuh butuh protein. Makanan itu harus 4 sehat 5 sempurna gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Protein itu nanti bakalan menggantikan sel-sel di tubuh kita gitu ya. Nah, ketika sudah SMA, bahasanya bukan lagi ke regenerasi sel gitu ya, tapi sudah spesifik. Kenapa coba dikatakan protein itu tuh bisa menggantikan sel-sel? Ya karena tadi seperti gambar yang ini katanya dia bisa dia bisa jadi apa nih? Dia bisa jadi transport zat gitu ya. Transport zat untuk apa Miss ya? Kalau misalkan sel kalian kurang natrium, kurang apa, kalian olahraga, kalian haus dan lain sebagainya, itu transportasi zatnya akan digantikan oleh si protein ini gitu ya. Nah, terus lagi sebagai apa Miss Kiki dianya gitu? Nih, sebagai pembangun sel-sel yang baru, gitu. Menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Terus sebagai apa lagi? Kalian kalau masih ingat, chapter berapa nih kita belajar tentang ini? Bahwasannya protein enzim itu adalah big protein ya. Masih ingat nggak? Enzyme is a big protein. Jadi protein ngumpul jadi quaternary structure. Jadi apa? Nanti kalau dia besar banget, dia bakalan jadi enzim. Jadi enzim itu adalah kumpulan dari protein. Enzyme is a big protein. And the last, protein itu tuh bisa bermanfaat untuk apa? Untuk memproduksi sel-sel antibody. Nah, jadi itu kira-kira tuh maksudnya tuh pembukaannya tuh pengen tahu itu dulu. Nah, itulah kenapa sintesis protein itu jadi sebuah hal yang penting di dalam tubuh kita. Materials in protecting the body and so much more. You've got to make proteins. It's essential for you to live. And what is so cool is that you are making proteins right now as you sit and watch this video. It's happening in your cells. They're making proteins. So back to your DNA and its role in all of this. All of your cells have DNA. Well, a few exceptions. And that DNA is in the nucleus. Some DNA is non-coding DNA. Some DNA makes up genes that are not activated. More about that in our gene regulation video, but we're going to talk about genes that are coding for active proteins. So how are we going to get the information from these genes out of the nucleus so that the cell can start producing the proteins that it needs to make? Well, let us introduce you to the amazing work of RNA. We have a video comparing and contrasting RNA and DNA. We'll be brief here in saying that RNA is a nucleic acid like DNA, but it has a few differences. Its role in protein synthesis also is huge. Before we get into the process, please note our typical disclaimer. We tend to simplify topics, but as always, we hope that you have the desire to explore this complex, amazing process later on, to learn all about the extra information that we don't have the ability to include in this short video. In protein synthesis, we can look at two major steps.
One is transcription and the other is translation. Transcription has a C in it and translation has an L in it. I remember that C comes before. Oke, jadi Miss pause dulu ya. Tadi kalau misalkan kalian bisa lihat, sebenarnya DNA itu awalnya terkontak di dalam nukleus. Nah, tapi seperti yang kita tahu dia akan ada beberapa kode yang butuh dikodekan menjadi sebuah protein. Dia akan keluar dari nukleus lewat pores dan juga lewat menggunakan bantuan enzim tertentu. Nanti dia akan masuk ke ribosom tadi. Nah, di ribosom situlah nanti akan terjadi yang namanya transcription and translation sebagai bagian dari protein sintesis. Nah, terus kemarin tuh ada yang mungkin bingung gitu ya, kok ini Miss proses protein sintesis ini ada 2 atau 3 sih Miss? Karena ada juga yang kayak amino acid activation, bener nggak? Ada yang nulis juga ditambahkan di bagian dari prosesnya itu ada yang namanya amino acid activation. Itu tidak salah, cuma kalau menurut video ini proses sintesis protein itu hanya terbagi menjadi 2 aja gitu ya. Jadi ada C, translation, karena dia comes before atau comes first kayak gitu, tandanya transcription, baru translation. Ya istilahnya gini lah, kalau ada tugasnya kita jawabin dulu baru kita kumpulkan kayak gitu kan ya. Kalau nyontek kerjaan temen kan dicontek dulu ya, dikodein dulu lagi balik, baru kita kumpulkan ke Miss Kiki misalkan gitu. Jadi bisa dipakai ilustrasinya seperti itu juga. So transcription first and then translation. Jadi ini terjadi out of nucleus ya, tapi masih dalam sel. Oke, Div? Oke. Or L in the alphabet, which helps me remember that transcription comes first. I like a lot of alphabet mnemonics. The transcription is when we're going to transcribe the DNA into a message. In your cells, the DNA is in the nucleus, so therefore we're doing transcription in the nucleus. In the step of transcription, an enzyme called RNA polymerase will connect complementary RNA bases to the DNA. These RNA bases are bonded together to form a single-stranded mRNA. The M in mRNA stands for messenger. Messenger RNA consists of a message made of RNA that has been based on the DNA. We do want to mention that this mRNA is not usually ready to go right away. There's usually a significant amount of mRNA editing that occurs. We highly encourage you to do some reading about that because it's not only fascinating, it's critical for the process to work correctly. So what's something great? Oke. Pertanyaannya adalah kira-kira mRNA itu ada di mana ya? Dalam nukleus atau sudah keluar dari nukleus? Kira-kira kalau dari melihat video ini. Messenger. Ya? Kenapa? Cytoplasm. Iya, betul. Kenapa Matt kok suaranya begitu? Matt? Iya, Miss, ini internetnya lagi ngabla. Kenapa, Miss? Gak apa-apa. Miss kira lagi kena sore throat. Oke, lanjut. About being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to attach to a ribosome. Oke ya. Jadi, kodean template pertama yang keluar dari DNA yang untuk dibentuk sebagai protein, nah, itu adalah mRNA. Jadi, bisa dibayangkan, kalau misalkan Miss Kiki ngomong, ini Miss Kiki punya strand nih guys, TTA, AGC, apa-apa. Nah, ini adalah mRNA-nya. Berarti kalian bisa mikir kayak, bisa kebayang kayak, oh berarti dia belum dibentuk, belum ada perlengketan ke ribosom, dia baru keluar, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ribosomes make. Nah, ini ribosom ya. Ingat yang kata kita dulu pernah belajar di cell structure. Ribosom itu tuh ada subunitnya. Dia tuh bentuknya kayak mesin fotokopi kayak gitu ya. Istilahnya kayak ada bisa diselipkan tuh proteinnya di tengah-tengah ini, tengah-tengah bagian ini ya. Di ribosom itu, ingat nih, nanti di kurikulum nasional kah, soal UTBK kah, soal apapun itu, fungsi dari organel sel itu yang paling mencolok juga tuh biasanya akan ditanyakan itu adalah ribosom ya, karena dia berkaitan dengan beberapa chapter di dalam
cabang ilmu biologi. Jadi dia protein. The ribosome is made of rRNA. And that's an easy one to remember because the R stands for ribosomal RNA. The ribosome is going to build our protein in the next step called translation. You know, you can find a lot of great clips and animations on translation that are just fantastic. We're just going to break down some basics of what's happening. In the cytoplasm, if you look at this, you have all these tRNA molecules available. tRNA stands for transfer RNA. They carry an amino acid on them. An amino acid is the monomer for a protein. It's a building block for protein. Since we're making proteins, we're going to need those amino acids to build it. If you have a bunch of amino acids together, you can build a protein. So it's the tRNA that is going to bring those amino acids together to make that. But wait, how does the tRNA know which amino acids to bring? That's why the mRNA, the message, is so important because it's going to direct which tRNAs come in and therefore which amino acids are transferred. All of these tRNAs. Oke, jadi kebayang nggak di sini? Ketika strand-nya mRNA itu keluar dari nukleus, dia satu strand atau dua strand ya? Kata kuncinya RNA. Ketika dia keluar dari nukleus, dia mau membentuk protein. Sebagai apa? Messenger ya, messenger RNA. Kalau bahasa Indonesianya sering disebut dengan RNA duta. Jadi dia membawa pesan gitu ya. Nah, terus dia keluar nih Miss gitu. Dia keluar bulat-bulat lah tuh kan ya bentuknya ya, katakanlah ya. Terus di sini ada tRNA katanya, yang bakal istilahnya apa ya, kayak jadi tRNA ini bebas gitu, bebas di cytoplasm. Terus nanti dia akan lengket sesuai dengan apa kode yang dibawa oleh si mRNA-nya, kayak gitu. Boleh disimak lagi ya. Are looking for complementary bases. Nah, jadi nanti si tRNA ini dia membawa amino acid tertentu, dia itu akan berisi kode yang cocok gitu ya. Kalau di DNA replication kan dia kayak langsung aja dilengkapi oleh DNA polymerase apa pelengkapnya gitu ya. Tapi karena RNA, karena dia cuma satu strand, jadi ini adalah mRNA ya. Nanti dia akan kedatangan tRNA dengan loop-loopnya dan dia akan membawa ini protein tertentu yang match dengan si kode ini. Jadi misalkan ini CTG, mungkin dia akan membawa serin di sini. Kayak gitu. Berikutnya. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi dia complementary base juga. Namanya apa Miss enzimnya? RNA polymerase. You don't need to, kayak kalian nggak butuh menghafal banget, tapi at least kalian tahu asal usulnya tuh pergerakannya, prosesnya seperti apa. Okay. When they find the complementary bases on the mRNA, they transfer their amino acid. When tRNA is bringing in the amino acids, it reads the bases, represented by these letters here on the mRNA, in threes. So it doesn't read one letter at a time, it reads in triplets. That's called a codon. So for example, in this mRNA, Oke, untuk codon udah ngerti ya? Udah dapet ya terminologi codon ya? Oke, udah aman untuk codon ya? Semuanya? Jadi codon itu adalah 3 kode. 3 kode. Boleh kok, apa kayak Miss masih belum paham, Miss jelasin dong atau gimana? Apa gitu. Jadi codon itu adalah 3 kode yang ada. Kan UAC atau UCG gitu. tRNA would read the codon AUG. AUG berarti, nah antikodon itu adalah pasangan yang dibawa oleh tRNA. That's a keyword. Jadi kodon itu adalah template biasanya. Template awalnya. Kalau antikodon atau antikodonnya gitu, pelengkap dari si dari si template-nya ini atau messenger RNA-nya ya. Nah,
Terus Miss, kenapa di sini kok pasangannya U bukannya pasangannya T ya Miss? Gitu. Nah, kan ada yang bingung. Seperti yang kita ketahui kemarin pasti menjelaskan bahwasanya akan ada momennya gitu ya ketika dia sudah sampai di RNA, si timin ini udah nggak ada lagi. Jadi di RNA itu timin tuh udah nggak bisa fit lagi di situ, istilahnya kayak kita udah nggak sejalan lagi. Saya udah bukan untuk menduplikasi diri lagi, tapi saya bukan cuma buat cari teman, tapi saya mau cari sahabat yang lebih akan kayak gitu ya. Jadi si timin akhirnya kayak ya udahlah kita udah nggak sevisi, jadi akhirnya pinggir. Sebenarnya bukan karena itu, karena memang untuk protein tertentu bukan timin yang dibutuhkan, tapi urasil kayak gitu ya. Di antara ATGC itu adenin masih bisa dipakai, cytosine masih bisa dipakai, guanin masih bisa dipakai, tapi timin itu udah nggak bisa lagi ada di situ karena mungkin secara formulanya, ketahanan molekulnya atau segala macam, sehingga timin itu harus digantikan dengan urasil. Kayak alasannya kurang lebih seperti itu. Cuma nanti kalau misalkan kalian masuk kimia, jurusan kimia, atau kalian masuk kimia organik, kalau kalian masuk biokimia, nah kalian nanti akan tahu sebenarnya kenapa, oh ini maksudnya di sini, kenapa si timin itu dia nggak ada lagi pas di RNA, pas di protein sintesis. Kita lanjut ya. One of these tRNAs contains a complementary anticodon, which in this case is UAC. All tRNAs that have the anticodon UAC will be carrying an amino acid called methionine. A tRNA with the UAC anticodon comes in to pair with the complementary AUG codon on the mRNA. It transfers the amino acid it carries, methionine. The tRNA will eventually leave, but it will leave behind its amino acid. That's the first amino acid before looking at the next codon. Before we do the next codon to carry this on, if you're wondering, how did you know that the tRNA that went with the AUG codon would be carrying an amino acid called methionine? Well, for that, you will find a codon. Nah, kalau misalkan kalian bingung, kenapa sih kok tiba-tiba ada methionine, tiba-tiba ada arginin, tiba-tiba ada tryptophan? Nah, ini adalah codon chart ya. Jadi codon chart. Jadi chart codon yang akan jadi kalian tahu gitu. Oh ini sebabnya UCG itu dia pasangannya tRNA-nya itu adalah apa misalnya gitu. Nanti dia membawa protein apa seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang pernah ikut Olimpiade Biologi atau nanti ya kita akan lanjutkan. Chart helpful. You can learn to use a codon chart to determine which amino acid each mRNA codon will code for. Isn't it so fascinating that scientists have been able to determine which amino acid corresponds with these codons? I used to have a codon chart poster and just marvel at that. Apakah kalian harus menghafal codon chart ini? Tidak perlu. Karena nanti ketika kalian exam ataupun kalian olimpiade, semua petunjuk ini akan dilampirkan. Ini codon chart-nya, ini apa proteinnya, nama proteinnya apa. Jadi you don't need to kayak menghafal semuanya ini variasi 4x4 ini ya. You can see on the codon chart that the AUG codon on the mRNA codes for methionine. AUG is also considered a start codon, as methionine is typically going to be your first amino acid in proteins. Oke, kalian catat deh. Jadi, di antara banyak-banyak kode itu, ada kode AUG, di mana AUG itu bukan mengkodekan protein tertentu ataupun mengkode asam amino tertentu, tapi dia adalah tanda start codon. Jadi tanda di situ awalnya untuk sequence itu berjalan. Ada start codon, ada stop codon. Istilahnya kayak misalkan ada beberapa amino acid nih. Jadi misalkan nih, untuk pertumbuhan sel itu butuh 12 asam amino acid, asam amino yang harus dikode. Startnya di mana? Di sini nih. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada kode-kode AUG bla 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 bla. Oh, berarti kalian tahu AUG ini adalah startnya. Nah, kalau nanti kalian jadi scientist atau misalkan nanti kalian jadi peneliti kedokteran pun itu harus bermain dengan ini. Ketika kalian ada
Misalkan kalian mau mengkonserv mana nih apa gen ataupun RNA yang dia bisa mengkode pertumbuhan dari sel jantung, misalkan. Kalian ketemu nih, tapi kalian susah untuk mengambil fragmennya itu yang mana. Nah, pencirinya adalah keberadaan dari AUG. AUG itu adalah start codon. Jadi di sini loh mulainya kayak gitu ya. Kayak kalau di DNA replication itu tuh ORI. Jadi tempat awal RNA primasenya lengket itu adalah awal dari start proses DNA replication-nya. Kayak gitu ya. Oke? Sampai di sini you got the point? Aman? Yes, Miss. Aman Aman. ya. Siap, siap. Yang lain mengikuti ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lanjut. There are many types of amino acids in the codon chart, but there are even more possible codon combinations. That means there can be more than one codon that code for the same amino acid. For example, according to the mRNA codon chart, all of these mRNA codons here code for the same amino acid, leucine. That means their complementary tRNAs all carry the same amino acid, leucine. Okay, so going back to the mRNA, let's try the next codon on this mRNA, CCA. On the codon chart, Oke, sekarang CCA. CCA. Jadi mRNA-nya itu CCA. CCA. Coba kalian lihat di situ di codon chart ini, CCA itu dia mengkode apa ya? Ketemunya di mana? Coba tarik ke bawah, ditarik ke bawah, di sini, A-nya di sini, T-nya di sini. Jadi dia mengkode prolin, ya. Oke, begitu cara membaca codon chart ya. Next. you can see that codes for the amino acid proline. The complementary tRNA has the anticodon GGU. And look, there's the proline that we knew it would be carrying. The tRNA will transfer that amino acid and eventually leave where it can pick up another amino acid. These amino acids are held together by a peptide. Oke, sekarang Miss Kiki stop di sini. Ya, Miss Kiki stop. Nah, jadi kurang lebih tuh protein sintesis itu aja intinya. Ada proses transcription, jadi yang bagian dia mengkode komplementari tadi ya, dan ada proses dari amino acidnya itu tuh lengket ke tRNA-nya. Oke, sekarang kita latihan tipis-tipis. Tipis aja kita latihan. Miss Kiki siapkan dulu. Semuanya siapkan apa namanya? Semuanya siapkan kertas. Kertasnya ya, siapkan. Miss sebenarnya nggak ada persiapan untuk kodenya, kode apanya, codon chartnya. Tapi coba kita bermain-main dulu dengan kode. Oke, siapkan semuanya. Kalau misalkan tadi menyimak video Ameba Sister tadi, harusnya bisa mengerjakan ini ya. Sebentar. Oke. Nah, mana nih? Kita pakai whiteboard dulu. Oke. Ini. Oke. Aduh, kok begitu? Nah, nomor satu. Oh, dia jadi miring begitu ya? Oke. Nomor satu. Jadi, proses protein sintesis tadi ada apa aja, guys? Protein sintesis itu tadi, misalkan kalau kita bikin review ya, itu ada dua proses nih. Pertama, transcription. C is called first, and next is translation ya. C dulu baru L gitu. Sudah. Terus kita bermain dengan ada apa aja nih, Miss? Di kode-kode yang ada di situ. Pertama, dia punya mRNA, ya. Oke. Terus tadi dia ada ngomong-ngomong ada apa aja sih perangkatnya? Ada tRNA-nya, Miss, gitu ya. Terus ada apa lagi di situ, Miss? Ada amino acid-nya, Miss. Bener nggak, Miss? Ada amino acid-nya? Betul, gitu ya. Betul, ada amino acid-nya, betul, gitu. Jadi si tRNA ini melengket dengan amino acid. Kalau tRNA ya bayangin aja dia bentuknya kayak tRNA transfer, gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya ribosomal
mRNA. Oke. Nah, biasanya soal-soal kalau di Olimpiade juga gitu ya, bukan cuma di Olimpiade, tapi kita berkaca dari Olimpiade. Mungkin ada yang sudah ikut Olimpiade biologi, nanti dia tuh akan bilang gini nih, kata-katanya seperti ini. Terlampir kode dari RNA duta sebagai berikut, misalkan gitu ya. Apa ya? Aduh, Miss Kiki have no idea lagi. Mana? Sebentar. Misalkan ada kodenya, sebentar dulu, sabar Bapak Ibu. Mana ya, ada latihan nggak sih di sini? Sebentar ya guys. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini ada kode nih. mRNA-nya kodenya E, U, G, G, A. Semuanya catat di buku ya. Biar nanti pas Miss Kiki tunjukin kode chart-nya, kalian bisa menebak apa nama amino acid-nya. AUG, GAA, oke. Terus GAA lagi, terus GCU, oke. UUU, terus GUU. Tuh, ini nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah apa nama asam amino yang dikode? Yang ditanya adalah apa asam amino yang dikode. Nah, sudah tuh. Ini kode yang ini Ini strain yang pertama. Ini strain yang pertama. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke mana ya? Ada lagi soal nggak ya? Aduh. Oh, oke. Nah, sekarang ini udah mRNA ya, jadi dia udah ada U. Sekarang Miss Kiki punya DNA template yang dia belum keluar dari nukleus, tapi ini adalah kandidat untuk jadi dikode dengan protein. Jadi Miss Kiki punya AAA, Miss Kiki punya ATA, Miss Kiki punya GTA, TAA, CAC, TGC, CTC, dan TAR. Dan TCG. Oke. Ini kata kuncinya DNA. Pertanyaannya adalah sama. Asam amino yang dikode apa? Asam amino yang dikode apa? Gitu. Oke. Ini layar musik kurang gede ya? Oke. Nah, adakah yang mau mencoba mengerjakan atau sudah kebayang, Miss? Atau misalkan, Miss, kita latihan dulu bersama-sama. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Miss, coba satu soal dulu, Miss. Yang bareng-bareng. Miss Kiki coba bareng-bareng ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini ya, perhatikan. Karena ini soalnya paling banyak keluar di soal manapun, termasuk kalau nanti kalau misalkan memang tes di SIMAK UI, ITB gitu-gitu, ini pasti bakal keluar ya. Nah, coba lihat di sini perbedaannya. Apa perbedaannya? Ini adalah sequence mRNA. Berarti dia sudah dalam bentuk RNA. Setuju? Oke. Nah, di sini sequence-nya sequence DNA. Karena ini adalah T di sini ya. Pokoknya kalau dia ada T, berarti ini masih strand DNA. Kalau dia sudah nggak ada T lagi, berarti dia udah RNA. Nah, tadi ingat mRNA itu sudah keluar atau masih di nukleus, Div? Sudah keluar, Miss. Iya, sudah keluar, tapi dia belum masuk ribosome. Nah, apa yang harus kita lakukan, Miss Kiki? Kalau misalkan dianya seperti ini. Kalau misalkan yang ditanya asam amino, kalian cuma perlu langsung cari nih, kodenya 33. GAA itu apa? Ini 33.
langsung kalian cari di codon chart asam aminonya apa. Kayak gitu ya, karena kita belum punya kode asam amino, jadi Miss Kiki jelasin flow-nya dulu. Nah, tapi kalau misalkan dia bentuk soalnya kayak gini, misalkan, berikut adalah strain DNA yang ada pada sel bakteri. Protein apakah yang akan dikodekan, misalkan. Nah, bagaimana langkahnya supaya kalian bisa mendapatkan asam amino? Karena ini masih DNA. Yang kalian lakukan apa, coba? Mentranskripsikannya dulu gitu ya menjadi mRNA. Jadi kalian tuh bikin komplementerinya dulu sehingga dia menjadi mRNA. Jadi kalau AAA jadinya apa? Yuk sama-sama. Kalau AAA jadinya apa? A itu bukan lagi T sahabatnya, tapi sekarang jadinya U. Jadi kalau AAA jadinya apa kodenya? U, betul. Ini jadinya U. T-nya tetap A, sahabatnya ya. T tetap A. Jadi kalau kaidah di RNA, A itu temannya U. Tapi kalau dia ada T, dia tetap A temannya. Oke. C tetap sama G. Oke. Nah, ini A berarti U. Ini apa? G jadi C, T jadi A jadi U. T jadi A jadi U, A jadi U. Kita ke sini. C jadi G, A jadi U, C jadi G. Ini T jadi A, G jadi C, C jadi G. CTC, CTC berarti jadi G, A, G. Oke. TCG jadi A apa? G, C. Oke ya. Nah, udah nih. Udah dapat nih kita mRNA-nya. Nah, tadi kalian bayangin dong, mRNA ini kan adalah kode kalau di video Amoeba Sister kan dia adalah kode template-nya nih. Ya kan, yang di sini tadi ya. Nanti akan ada tRNA nih yang dekat, yang apa? Yang melekat ke dia ini kan, melengkapi. Kalau tRNA-nya nggak ditanya, nggak usah dituliskan. Karena yang mesti kita, ngerti nggak? Jadi kan yang mesti kita tanya itu kan di sini adalah asam amino. Asam amino itu adalah kodean dari mRNA. Nah, tapi beda lagi misalkan Miss Kiki nanyanya gini. Jadi kalau misalkan ini udah dapat, kalian udah langsung kode aja UUU itu apa, UAU itu apa, asam aminonya, CAU itu apa, AUU itu apa, GUG itu apa, lanjut sampai AGC. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya Miss Kiki ganti, jadi sebutkan tRNA dari strain berikut, maka kalian baru harus membuat komplementerinya lagi dari si mereka ini. Jadi kayak dibuat lagi nih, jadinya U, A, C. Jadi kebayang ya semuanya. Jadi yang ditanyakan itu adalah komplementari apa yang melengkapi ini, kayak gitu. Nah sekarang semuanya sudah mencatat belum nih kode ini nih, kode yang ada di mRNA ini. Sudah? Belum, Miss. Sudah, Belum. Sudah mencatat. Sekarang buka bukunya, Kak. Buka bukunya di halaman berapa tuh yang ada codon chart? Coba lihat deh. Halaman berapa tuh ada codon chart? 137. Iya, 137. Nah, sekarang bersama-sama. Ayo, sebutkan ini. Berdasarkan mRNA-nya, asam aminonya namanya apa aja nih nomor 1? AUG. AUG tadi ingat ya, AUG itu adalah start codon. Oke. Jadi tulis di sini start. GAA apa di situ berdasarkan chart di sana? Metionin. Metionin. Kita tulis di sini met. GAA apa? Metionin lagi, tulis lagi met. GCU apa? Alanin. Ah? Alanin, Miss. Oh, alanin. Alanin. UUU. Fenilalanin. Fenilalanin biasanya tulisnya P, gitu ya. GUU. Valin. Valin. Oke.
Nah, kejawab nih soal nomor 1. Jadi kalau misalnya ditanya apakah asam amino yang dihasilkan dari mRNA ini, maka itu adalah ini ya. Jadi start codon, metionin, alanin, fenil, alanin, dan prolin. Apakah sudah selesai ini kode proteinnya? Sepertinya sih belum ya, karena belum ada stopnya, gitu ya, belum ada stopnya. Nah, oke, kita lanjut ke yang ini Kak, yang ini. Tadi kan dia rantai DNA, sehingga kita perlu membuat dulu komplementerinya RNA. UUU apa? Fenil alanin, benar nggak? Ya. UAU apa? UAU Tirosin. tirosin. Oke. CAU Histidin. histidin. AUU Ile. Ya isoleucin. Oke. GUG Valin. valin. ACG Threonin. Threonin. mana? Kayak gini. Itulah pokoknya. GAG apa tuh GAG? Oh, aduh, bentar. Glutamic acid. Blue. AGC sekarang. Serin. Serin. Nah, inilah jawaban soal nomor 1, inilah jawaban nomor 2. Karena pertanyaannya adalah asam amino tadi. Kalau yang ditanya tRNA, kalian perlu membuat lagi transcription dari si mRNA ini ya, karena tRNA itu adalah komplementari dari si mRNA-nya, kayak gitu. Ya. Begitupun dengan yang ini. Misalkan dari DNA ini ditanyanya adalah apa asam aminonya, cukup mRNA-nya aja kalian tulis transkripsian dari yang ini, lalu kalian lihat chart kodenya dia sebagai apa gitu ya. Nah, inilah jawabannya. Nah, ini yang harus diingat nih. AUG itu adalah start codon, dan yang harus diingat lagi, bukan harus diingat, dicirikan aja. Kita harus tahu stop codon. Stop codonnya apa, Miss? Kalau di kode itu, kalau kalian lihat di codon chart kalian di buku halaman 100 berapa gitu tadi ya, itu ada 3 macam kode yang mengkodekan stop. Pertama ada UAA, ada UAG, ada lagi UGA. Nah, kemarin itu kakak kelas kalian tuh punya kayak jembatan kelinci, jembatan keledai gitu, apa sih bilangnya? Nah, dia punya tips sendiri untuk mengingat 3 kode ini. UA apa ya? Pakai kata-kata gitu, Miss juga kurang tahu. UAA, UAG, UGA dia bilang gitu. Pokoknya kalau UAA, UAG, UGA itu pasti stop codon. Nah, ini yang biasanya anak-anak suka mencirikan sendiri. Sebenarnya you don't need to kayak identification mana yang stop, mana yang start, karena nanti akan ada codon chart-nya kayak gitu ya. Tapi kalau mau jadi referensi kayak AUG itu start, Miss. UGA itu dia stop, misalkan. Itu boleh. Jadi sampai di sini sudah clear kira-kira? Miss. Oi, apa? Yang GAA bukannya glutamic acid, Miss. Mana? GAA? GAA. Yang mana itu? Nomor satu. Ini? Iya. Ya, udah, berarti diganti aja sih. Tadi nggak ngecek soalnya. GAA. Mana? Ya, pokoknya ini nanti ini ya Kak. Yang sebelah kanan GU. Kanan ini. Ya itu. GUU. Bentar. GUU mana ya? Oh iya, valin, bener valin. Jadi diperhatikan lagi ya codon chart-nya. Nah, ini butuh ketekunan aja. Nah,
Mungkin kalau kalian lihat di buku kalian, enggak deh, ini masih buku lama ya. Di question itu kan juga sama ya. Jadi dia bilang tuh, sama nggak sih di buku kalian? Sebentar ya, aduh, ini pakai buku lama soalnya, geng. 10 menit lagi ya kita, pertemuan kita. Sebentar ya. Miss Kiki. Apa Nadif? Kalau Silakan. ACG itu prio itu apa, Miss? Enggak, itu tadi salah. ACG, bentar dulu. ACG, aduh, tar dulu. Miss tadi itu sependengaran Miss aja. Bentar ya, bentar. Oke, Miss. Mana tadi tabelnya? Nah, tadi itu apa? ACG. ACG itu berarti dia THR. Oh, teronin. iya, betul. Betul. Yang dilihat itu bukan yang di halaman ini ya. Bukan yang di halaman itu ada dua klip. Bukan yang di halaman 131 ya. Karena itu masih DNA triplet code. Yang dilihat itu adalah yang di halaman 137. Oke. Jadi untuk ACG itu dia nama itunya adalah trionin ya. Treonin. Oke, treonin. Treonin, Div. Oke. Udah. Nah, lihat deh di question yang di bawahnya. Di question yang di bawah dari codon chart itu, Kiki stop ini dulu ya, stop share dulu. Nah, kalau kalian lihat di buku halaman 137, semuanya buka buku. Nah, di situ kan ada question tuh. A sequence of bases in a sample of mRNA, messenger RNA. Berarti itu adalah mRNA kan ya. Nah, terus itu pertanyaan A. What sequence of amino acid does this code for? Nah, itu yang ditanyakan adalah amino acid-nya. Sedangkan untuk pertanyaan yang nomor 2, what was the sequence of bases in the coding strand of DNA from which this messenger RNA was transcribed? Jadi yang ditanyakan kira-kira apa tuh? Kalian ada yang ini nggak mau coba menerka? Apa nih yang di nomor yang B ini yang diminta apa? Kira-kira? Yang asalnya, Miss, dari DNA-nya. Betul. Berarti yang semula di situ ada. Jadi gimana tuh San? Kira-kira menjawab yang nomor 6B? Berapa, Miss? Yang ngejawab nomor 6B itu kira-kira stepnya seperti apa? Stepnya aja, nggak harus jawabannya. Stepnya aja dipasang-pasangin jadinya G sama C gitu. Iya, yang U-nya ganti dengan apa? Dengan A. Yang A-nya ganti dengan apa? Sama T. Betul. Karena konteksnya tadi apa? Dia minta ubah jadi strand DNA ya. Oke. Oke, you guys got the point? Oke. Nada? Aman Nada? Nada mana nih Nada? Kenapa, Miss? Maaf, aku dipanggil. Aman nggak? Ya, Miss, insya Allah ada. Aman. Ya, oke. So, siapa lagi nih? Arik aman nggak, Arik? Aman, Miss. Mantap. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, so kita jawab nih. Ini sudah jawab sih. So, within a cell, where are triplet codes, codons, and anti-codons found? Yang C. So, within a cell, there are triplet codes, codons, and anti-codons found. Terus sebenarnya udah dijawab. Codon di mRNA, kalau misalnya antikodon di tRNA. Betul. Okay, thank you. So you guys actually already get the point. Miss rasa itu untuk protein sintesis, jadi intinya adalah proses apa? Transkripsi itu maksudnya apa? Transkripsi itu maksudnya yang mengkode kembali gitu ya.
Jadi misalkan kalau kalian pramuka, selamat hari pramuka ya semuanya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pramuka ada sandi-sandi, terus nanti misalkan Miss kayak gini-gini pakai bendera, terus nanti misalkan Meta menangkap, oh Miss Kiki tuh ngomong ini ya gini-gini. Nah itu berarti si Meta sudah berhasil mentranslatekan apa maksudnya dari Miss Kiki sebagai template-nya gitu. Kayak gitu ya. Nah, next mungkin kita akan exercise juga gitu ya. Dengan Miss akan memberikan pengetahuan juga sedikit mungkin nanti tentang gen mutation. Jadi bahwasanya, jadi istilah simpelnya begini loh guys. Apapun kan ya, mau dia enzim, organelles gitu ya, proses-proses, beberapa proses kayak mitosis juga yang udah kita pernah di chapter berikutnya. Pokoknya segala sesuatu di dunia ini kan tidak akan berjalan selancar itu ya. Pasti akan kendala, ya kan ya? Akan ada kendala, akan ada gangguan, akan ada apapun lah gitu ya dalam mencapai prosesnya itu akan ada gangguan. Nah sama, begitupun tentang jin. Begitupun bukan jin pada jin, bukan jin ya, tapi gen gitu ya, bukan. Nah jadi begitupun dengan gen. Gen itu nggak akan sesmooth itu untuk dia bisa lancar. Kadang-kadang juga dia bisa terganggu gitu, transkripsinya, translationnya. Nah, itulah yang terjadi di Raka, Vanessa, terhadap coronavirus. Jadi coronavirus itu karena dia RNA virus, berarti proses apa yang kira-kira diinterupsi sama dia? Proses apa tuh kira-kira? Karena coronavirus itu adalah RNA virus yang punya RNA, berarti dia akan mengganggu proses apa? Waktu yang translation ya, Miss. Betul. Singkatnya kan dia bakal ngeganggu proses sintesis protein ya? Ya kan ya? Betul. Nah, jadi kira-kira si gen dari coronavirus ini dia akan berperan jadi apa? Messenger RNA atau tRNA? mRNA. Betul. Dia bisa either dia jadi mRNA ataupun dia tRNA sebenarnya. Jadi, nah akhirnya apa? Akhirnya dia mengkodekan protein tertentu yang bukan tidak dibutuhkan. Malahan itu bukan protein, malah toxic substance yang sifatnya toksik gitu ya. Dia malah memicu kematian sel. Nah, itulah ke situ relate-nya. Jadi so you can integrate it, itulah yang diharapkan sekarang itu Merdeka Belajar. Jadi artinya kalian tuh nggak cuma dapat konsepnya doang, tak cuma bisa jawab ujian, tapi one day ketika kalian kayak beropini, ketika kalian dimintai pendapat dan lain sebagainya, kalian bisa relate topik to topik kayak gitu untuk case tertentu. Oke, so I think that's all. Berikutnya Miss akan jelaskan sedikit tentang mutasi ya. Kita akan kuis dulu nih sedikit, kita main games dulu, sama Miss akan jelaskan mutasi. Setelah itu kita akan exercise sedikit dan unit test berarti ya. Gitu. Nah, untuk di mutasi nanti Miss Kiki akan jelaskan ada suatu kejadian misalkan nih G-nya bertukar dengan C dan lain sebagainya. Nah, itu ada nama-namanya, ada inversi, delesi, jadi beberapa penyakit yang kalau kalian bisa lihat ada penyakit genetik, penyakit dan lain sebagainya. Itu biasanya disebabkan oleh mutasi pada strain dari DNA ataupun gennya gitu ya. Oke, so no question ya. Langsung. Oke guys, so if you have any question, just feel free to chat Miss Kiki meskipun agak slow respon, tapi insya Allah Miss Kiki akan jawabin gitu ya. So Miss Kiki mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, jangan lupa absen, jaga terus kesehatan, jangan lupa minum, semangat terus belajarnya, selamat melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Semoga kegiatan kita juga diberkahi sama Allah. Akhir kata, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. So I'll see you guys next meeting on Friday. Maafkan Miss Kiki kalau misalnya ada kekurangan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sehat-sehat ya. Miss. Iya, lo udah keluar.